الله ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Baik, insyaallah kita akan memulai kajian Alfiyah Ibnu Malik. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang muqaddimah Alfiyah Ibnu Malik. Di sini muqaddimahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bait ya. Dan insya Allah kita pada kesempatan kali ini akan membahas 2 bait terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu yakni Ibnu Malik rahimahullahu. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki ahmadu rabbillaha khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Kita terjemahkan dulu per kata ya. Qala berkata, siapa Muhammadun? Muhammad. Huwa adapun dia Muhammad itu Ibnu Malikin adalah Ibnu Malik. Muhammad Ibnu Malik berkata, Ahmadu saya memuji Robbi kepada Tuhanku. Rupanya Robbi Allah Allah. Sifatnya Allah khairu maliki yang menjadi sebaik-baiknya pemilik. Musollian dalam keadaan membaca sholawat mendoakan rahmat ala nabiyyi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya Nabi al-Mustafa yang terpilih. Sopo Nabi. Wa alihi dan mendoakan sholawat kepada keluarganya Nabi. Sifatnya alihi al-mustakmilina yang menyempurnakan. Siapa alihi? Menyempurnakan asyarafa kepada kemuliaan. Terjemah bebasnya, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, Muhammad Ibnu Malik berkata, Ahmadu rabbillaha khairu maliki. Saya memuji Tuhanku Allah sebaik-baiknya pemilik. Musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Dalam keadaan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad yang terpilih dan kepada keluarganya yang menyempurnakan kemuliaan. Baik, selanjutnya kita akan membahas i'rab dari 2 bait ini. Qala adalah fi'il madhi. Fi'il madhi mabni alal fathi, mabni fathah ya. Qala mabni fathah. Kemudian fi'il madhi punya fa'il yaitu lafal Muhammadun. Fa'il hukumnya rafa atau marfu ya, ditandai dengan dhammah sebab Muhammadun adalah isim mufrad. Huwa adalah mubtada. Mubtada hukumnya marfu. Tapi karena huwa adalah isim dhamir, maka dia mabni alal fathi. Huwa mabni fathah fi mahallir raf'i, di posisi rafa sebagai mubtada. Ibnu Maliki adalah khobar daripada lafal huwa, maka Ibnu adalah hukumnya rafa. Ditandai dengan dhamma sebab isim mufrad. Maliki mudhof ilaih dari lafal Ibnu. Mudhof ilaih hukumnya selalu majrur. Dan lafal Maliki ini dijarkan dengan kasrah sebab Maliki adalah isim mufrad. Selanjutnya Ahmadu merupakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari hukumnya mu'rab. Di sini ditandai dengan dhammah sebab fi'il mudhari ini marfu ya, marfu sebab tidak ada amil nasib dan amil jazim ya. Ahmadu ditandai dengan dhammah seperti itu.
Fi'il mudhari' mempunyai maf'ul bih. Maf'ul bih-nya adalah Rabbi. Lafal Rabbi maf'ul bih, hukumnya mansub. Nah, tetapi lafal Rabbi ini mansubnya ditandai dengan fathah ya, ditandai dengan fathah karena isim mufrad, tapi dia muqaddarah. Fathatun muqaddaratun. Fathah yang ditakdirkan atau dikira-kirakan sebab lafal Rabbi dimudhofkan kepada ya mutakalim. Seperti itu. Seperti kita sudah ketahui bahwa i'rab itu ada i'rab yang muqaddarah ya. Salah satunya terjadi pada isim yang mudhaf kepada ya mutakalim. Kemudian selanjutnya adalah lafal Allah. Lafal Allah ini menjadi badal daripada lafal Rabbi. Badal itu mengikuti lafal sebelumnya. Karena lafal Rabbi mansub, maka lafal Allah juga mansub. Nah, lafal Allah ini mansubnya ditandai dengan fathah. Sebab lafal Allah adalah isim mufrad. Khairu maliki. Khairu maliki, lafal khairu hukumnya i'rabnya adalah mansub, i'rab nasab. Sebab lafal khairu menjadi badalnya lafal Allah. Mohon maaf, menjadi sifatnya lafal Allah atau naatnya lafal Allah. Naat mengikuti man'ut. Allah sebagai man'ut dia mansub, maka lafal khaira naatnya juga mansub. Adapun lafal maliki, khairu maliki, dia selalu majrur, selalu jar, disebabkan karena lafal maliki adalah mudhof ilaih, dijarkan dengan kasrah sebab isim mufrad. Baik, selanjutnya musollian. Lafal musollian ini hukumnya mansub menjadi hal. Hal hukumnya mansub ditandai dengan fathah sebab isim mufrad. Alan nabi, gampang ini ya. Lafal alan nabi, an nabi majrur, dijarkan dengan ala karena ala adalah harful jar. An nabi majrur bil kasri sebab isim mufrad. Kemudian al mustafa adalah naat dari lafal an-nabi. Naat mengikuti man'utnya. Al-mustafa majrur sebab an-nabi adalah majrur. Tapi lafal al-mustafa ini jarnya kasrohnya muqaddarah, dikira-kirakan sebab al-mustafa adalah isim maksur. Wa alihi, lafal wa alihi majrur ini majrur karena atof dengan huruf wawu, atof kepada an-nabi. Kemudian hi adalah isim dhamir, maka dia hukumnya mabni, dan hi menjadi mudhof ilaih, maka hi fi mahallil jarri sebab menjadi mudhof ilaih. Kemudian i'rab al-mustakmilina. Lafal al-mustakmilina ini adalah sifat daripada lafal alihi. Sifat atau naat ya. Sifat mengikuti mausufnya, naat mengikuti man'utnya. Lafal al-mustakmilina majrur sebab lafal alihi majrur. Majrurnya mustakmilina, jarnya ditandai dengan ya sebab jamak mudzakkar salim. Kemudian lafal asyarafa. Lafal asyarafa adalah maf'ul bih. Maf'ul bih dari al-mustakmilin. Isim fa'il bisa menjadi maf'ul bih, bisa mempunyai maf'ul bih. Al-mustakmilina isim fa'il mempunyai maf'ul bih. Dia bisa muta'ati, bukan hanya fi'il yang muta'ati, isim fa'il pun bisa menjadi bisa muta'ati seperti itu. Nah, kalau muta'ati maka butuh maf'ul bih. Lafal asyarafa maf'ul bih dari al-mustakmilina ditandai dengan fathah mansub. Maf'ul bih mansub ditandai dengan fathah karena lafal asyarafa adalah isim mufrad. Baik, setelah kita mempelajari i'rabnya, kita akan membahas tentang penjelasan. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki.
Ya, ini masih menjelaskan tentang awal daripada pembahasan tentang penulis atau pengarang kitab Alfiyah ini, yaitu Muhammad Ibnu Malik. Siapakah Muhammad Ibnu Malik itu? Beliau adalah seorang ahli nahwu ya. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Jamaluddin Muhammad bin Abdillah bin Malik At-Ta'i Al-Andalusi Al-Jayyani Asy-Syafi'i. Tak kenal maka tak sayang, kan seperti itu ya. Maka kita akan bahas tentang sedikit tentang biografi Imam Ibnu Malik ini. Imam Ibnu Malik ini lahir pada tahun 600 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1203 Masehi di sebuah tempat yang bernama Jayyan. Jayyan itu disebutkan di sini Al-Jayyani. Al-Jayyani adalah sebuah tempat Jain ya di provinsi selatan Spanyol. Seperti itu, di provinsi selatan Spanyol. Beliau lahir di sana. Tapi beliau bukanlah asli daripada Eropa. Beliau bukan orang Eropa, bukan keturunan Eropa. Beliau aslinya adalah orang Arab, keturunan orang Arab yang bermigrasi ke Eropa. Karena Spanyol pada suatu waktu pernah dikuasai oleh Islam, yaitu sekitar tahun 711 sampai tahun 1492. Nah, keluarga Ibnu Malik ini hijrah ke Spanyol, ke Eropa ketika Islam berjaya di sana. Nah, tapi beliau lahir di sana ya. Beliau lahir di Spanyol, tepatnya di provinsi Jaén. Nah, Andalus. Beliau ini disebut sebagai Al-Andalusi karena ya termasuk kelahiran Andalus. Andalus pada masa itu adalah wilayah Spanyol dan Portugal, bukan wilayah yang sekarang. Kalau sekarang itu Andalus termasuk daerah otonomi di Spanyol yang beribu kota di Sevilla ya. Kalau dahulu Andalus adalah Spanyol dan Portugal. Nah, beliau bukanlah orang Eropa ya, sekali lagi. Beliau adalah orang Arab yang bermigrasi ke Eropa. Nah, dari Arab mana? Beliau berasal dari kabilah Ta'i. Kabilah Ta'i adalah sebuah kabilah dari Arab ya, maka disebutkan At-Ta'i. Nah, jadi kalau secara rinci, beliau adalah At-Ta'i, Ibnu Malik At-Ta'i, berasal dari kabilah At-Ta'i, yaitu kabilah Arab, Al-Andalusi, dari Andalus. Andalus dahulu adalah wilayah Portugal Spanyol. Al-Jayyani berasal dari provinsi Jaén di Spanyol sebelah selatan. Asy-Syafi'i, beliau bermadhab Syafi'i. Itulah sekilas tentang Ibnu Malik. Ahmadu Rabbillah khairu maliki. Kita lanjutkan pada kalimat setelahnya. Imam Ibnu Malik di muqaddimah kitab Alfiyahnya memuji kepada Allah yang menjadi sebaik-baiknya pemilik. Yang menjadi sebaik-baiknya pemilik. Ya, karena Allah lah yang memiliki segala sesuatu. Musolliyan ala Nabiyil Mustafa. Dan beliau membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. An-Nabi di sini meskipun tidak ada kata Muhammad, tapi disebutkan ada alnya di sini, ada al-ma'rifat. Maka An-Nabi di sini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Mustafa adalah kalimat yang bermakna pilihan. Apa maksud dari Al-Mustafa itu? Al-Mustafa adalah pilihan sesuai dengan yang tertera dalam sebuah hadis. Sesuai yang tertera dalam sebuah hadis. Ya. Yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Yang berbunyi, Innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail wastafa min waladi Ismail Bani Kinanah wastafa min Bani Kinanah Quraisyan wastafa min Quraisyin Bani Hashim wastafani min Bani Hashim. Seperti itu. Sesungguhnya Allah itu memilih dari
putranya Ibrahim memilih Ismail, kemudian memilih dari Ismail Bani Kinanah, kemudian memilih suku Quraisy dari Bani Kinanah, dan memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan memilihku, kata Rasul, dari Bani Hashim. Jadi beliau adalah yang terbaik dari yang terbaik. Ya, itulah maksud daripada Al-Mustafa, yang terbaik dari yang terbaik. Selanjutnya wa alihil mustaqbilin nasyarafa. Ibnu Malik juga membacakan sholawat atau mendoakan rahmat kepada keluarganya Rasulullah, keluarganya Nabi Muhammad yang menyempurnakan kemuliaan. Ya, di sini disebutkan al-mustaqbilin nasyarafa, yang menyempurnakan kemuliaan, artinya dengan menjadi keluarga Rasulullah mereka mendapatkan kemuliaan. Seperti itu maksudnya. Nah, siapakah alihi? Siapakah keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Atau dengan kata lain disebut dengan ahlul bait. Siapakah ahlul bait? Nah, ini kalau kata Syekh Ali Jum'ah, seorang ulama Mesir yang pernah menjadi mufti Mesir, beliau guru saya. Beliau mengatakan bahwa keluarga atau ahli bait daripada Rasulullah, daripada Nabi itu berbeda-beda sesuai dengan pembahasannya, sesuai dengan babnya. Jika yang disebut ahli bait atau keluarga Nabi dalam bab zakat, maka mereka adalah keturunan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Jadi Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib mereka adalah ahlul bait atau keturunan Nabi, keluarga Nabi. Nah, adapun jika yang dimaksud dengan ahli bait adalah dari segi nasab, maka adalah keturunan dari Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Adapun secara umum, masih menurut Syekh Ali Jum'ah, alihi atau keluarga Nabi adalah seluruh umat Islam. Jadi begitu ya, masing-masing mempunyai makna tergantung babnya. Keluarga Nabi secara bab zakat adalah Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Adapun pada bab nasab merupakan keturunan Sayyidatuna Fatimah, dan secara umum keluarga Nabi adalah keluarga umat Islam semuanya. Baik, cukup sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Insya Allah akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.